Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi gang sempit di ujung desa. Lampu jalan menyala redup, berpendar kekuningan seperti lampion tua. Fajar, siswa SMA kelas 2, baru saja pulang latihan futsal bersama 3 temannya, Rio, Damar, dan Aldi. Sepatu mereka basah, napas mereka keluar seperti asap karena udara dingin. Jalan pintas menuju rumah mereka melewati sebuah gang tua yang berhenti tepat di depan sebuah rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Rumah itu dikenal warga sebagai rumah Pak Dargo. Pemiliknya meninggal misterius di dalam rumah. Ada yang bilang Pak Dargo mati bunuh diri, ada yang bilang dibunuh tamu malam-malam. Sejak itu bangunannya terbengkalai. Catnya mengelupas seperti kulit ular. Jendela-jendelanya pecah, halamannya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang, dan di dinding luarnya tergantung papan nama yang hurufnya nyaris hilang. Lewat sini aja lebih cepat, kata Fajar menahan dingin. Teman-temannya saling pandang. Katanya rumah itu angker, bisik Rio. Jalan becek itu membuat sepatu mereka terperosok lumpur. Angin berhembus dingin seperti mengelus tengkuk. Pagar rumah tua itu terbuka sedikit, berderit pelan seperti ada yang mendorong dari dalam. Bau tanah basah bercampur bau karat. Siapa yang buka pagarnya? Tanya Aldi pelan. Tak ada jawaban. Mereka mempercepat langkah. Baru saja Fajar hendak melewati pagar itu, terdengar suara bisikan dari dalam rumah. Bisikan itu pelan, hampir seperti orang memanggil nama. Fajar. Fajar terlonjak. Kalian dengar nggak? Temannya menggeleng pucat. Ilalang di halaman bergerak-gerak padahal angin berhenti. Dari jendela yang retak, tampak bayangan seseorang berdiri. Tinggi, kurus, wajahnya samar. Mata merahnya menatap mereka. Bayangan itu seperti menempel pada kaca, memanjang tidak wajar. Seketika lampu jalan di sekitar gang padam, menyisakan kegelapan pekat. Suasana jadi seperti dihisap keluar. Pintu rumah tua itu terbuka pelan, mengeluarkan suara berdecit panjang seperti jeritan. Dari dalam tercium bau anyir bercampur tanah basah. Sesuatu bergerak di ambang pintu, merangkak keluar. Tangan pucat dengan kuku panjang mencakar tanah, meninggalkan bekas goresan. Teman-teman Fajar berteriak dan lari. Fajar ikut lari, tapi sempat melihat sekilas wajah itu. Seperti wajah lelaki tua berkerut dengan mulut terkoyak, matanya menyala merah. Napasnya seperti menghembuskan kabut. Fajar, panggilnya lagi lebih jelas. Fajar tersandung batu, hampir jatuh. Rio menarik lengannya dan mereka semua berlari tanpa menoleh sampai jauh dari rumah itu. Saat lampu jalan menyala lagi, gang itu kosong seperti semula. Pagar rumah tua tertutup rapat seolah tak pernah terbuka. Namun di telinga Fajar bisikan itu masih terasa. Esoknya di sekolah, Fajar mencoba bercerita. Guru penjaskes yang mendengar hanya menggeleng. Kamu beruntung, katanya pelan. Dulu pernah ada anak lewat situ malam-malam. Besoknya demam tinggi seminggu. Katanya dipanggil-panggil arwah Pak Dargo. Guru itu kemudian menambahkan cerita lama. Pak Dargo dulu dikenal sebagai dukun yang sering menerima tamu tengah malam. Warga yakin rumah itu menyimpan barang-barang gaib. Setelah Pak Dargo meninggal, setiap malam Jumat sering terdengar suara gamelan dari dalam rumah kosong itu. Sejak malam itu, tak satu pun dari mereka berani lewat gang itu lagi. Namun terkadang saat Fajar pulang lewat jalan lain, ia masih mendengar bisikan samar memanggil namanya dari arah rumah di ujung gang itu. Suara itu semakin jelas ketika hujan turun, seolah menunggu ia kembali. Beberapa bulan kemudian rasa penasaran Fajar tak terbendung. Ia datang sendirian saat sore, membawa ponsel untuk merekam. Matahari hampir tenggelam, ilalang bergoyang. Pagar rumah itu terbuka sendiri. Udara di sekitarnya membeku. Burung-burung yang biasa bertengger di atap menghilang. Saat Fajar mengangkat ponsel, layar langsung gelap. Bisikan itu terdengar di belakangnya, sangat dekat. Kamu kembali. Fajar berbalik dan untuk sepersekian detik ia melihat sosok lelaki tua itu berdiri tepat di belakangnya. Mata merahnya memantul di senja. Di pundaknya ada tangan-tangan kecil lain yang menempel, seperti bayangan orang-orang yang hilang. Angin mendadak berhenti. Aroma kemenyan bercampur darah tercium kuat. Setelah itu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan ponsel Fajar tergeletak di depan pagar rumah kosong itu. Layarnya merekam ilalang yang bergoyang sendiri. Fajar sendiri tidak pernah kembali. Sejak itu, bisikan dari rumah kosong makin sering terdengar, menyebut nama orang yang berani mendekat. Ada yang bersumpah mendengar suara Fajar ikut memanggil dari dalam rumah itu, menyatu dengan bisikan arwah Pak Dargo. Kini rumah kosong itu semakin sepi. Pagar karatnya tetap berderit setiap kali angin lewat, setiap hujan turun. Orang yang lewat gang itu mempercepat langkah.
Karena di sela rintik-rintik, mereka bisa mendengar nama mereka sendiri dipanggil.